Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Naila Rahma dengan NIM 381070025 PGMI 6A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya, yaitu jawaban untuk menganalisis 2 studi kasus terkait penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran STEM di MI atau SD. Simak baik-baik videonya. Nah, pada studi kasus pertama, guru kelas 5 MI menggunakan video animasi 3D atau 3 dimensi tentang cara kerja roda gigi selama 15 menit. Setelah menonton video, siswa itu diminta merakit roda gigi sederhana dari kardus bergigit-gigit. Namun, pada kenyataannya hasilnya itu sekitar 70% dari siswa gagal merakit karena tidak memahami hubungan antara jumlah gigi dengan kecepatan putaran. Menurut saya, kegagalan ini terjadi karena adanya kesenjangan antara pengalaman menonton video dengan pengalaman merakit secara langsung. Kesenjangan pertama adalah perbedaan antara melihat dan melakukan. Saat menonton video, siswa itu hanya berperan sebagai pengamat. Mereka melihat roda gigi berputar tetapi tidak terlibat secara langsung. Ketika diminta merakit, siswa harus menerapkan konsep yang sebelumnya hanya mereka lihat. Akibatnya, banyak siswa belum siap untuk mengubah informasi yang diterima menjadi tindakan nyata. Kesenjangan kedua adalah perbedaan antara visualisasi dan pemahaman konsep. Mungkin benar, video memang dapat menunjukkan perputaran roda gigi secara menarik, tetapi belum tentu membuat siswa memahami mengapa roda gigi kecil dapat berputar lebih cepat dibandingkan roda gigi besar. Hubungan antara gigi dan kecepatan putaran merupakan konsep yang membutuhkan penjelasan dan pengalaman langsung, bukan hanya pengamatan visual saja. Kesenjangan ketiga adalah perbedaan antara simulasi dan kondisi nyata. Dalam video, roda gigi terlihat sempurna dan selalu berfungsi dengan baik. Namun, ketika menggunakan kardus sebagai bahan, siswa menghadapi berbagai kendala seperti ukuran yang tidak tepat atau posisi roda gigi yang kurang sesuai. Nah, hal ini membuat siswa kesulitan menghubungkan apa yang mereka lihat di video dengan situasi nyata saat merakit. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan media realia atau benda nyata, terdapat beberapa perbedaan penting. Pertama, dalam kemampuan memanipulasi variabel. Pada media video, siswa hanya melihat variabel yang sudah ditentukan oleh pembuat video. Sedangkan pada media realia, siswa dapat mengubah ukuran roda gigi, jumlah gigi maupun posisi pemasangannya, sehingga mereka dapat melakukan eksperimen secara langsung. Kedua, dari aspek umpan balik langsung. Video bersifat satu arah, sehingga siswa tidak langsung mengetahui apakah pemahamannya sudah benar atau belum. Sebaliknya, pada media realia, siswa langsung melihat hasil dari tindakannya. Nah, jika roda gigi tidak berputar, mereka dapat segera menyadari adanya kesalahan dan mencoba memperbaikinya. Ketiga, dari aspek pengalaman multisensorik, video hanya melibatkan indera penglihatan dan pendengaran. Sedangkan media realia melibatkan sentuhan, gerakan tangan, pengamatan langsung, dan koordinasi motorik. Hal ini lebih sesuai dengan karakteristik siswa usia 10 hingga 11 tahun. Nah, yang masih membutuhkan pengalaman konkret dalam belajar. Kan kalau usia segitu tuh, siswa itu masih harus memahami konsep yang abstrak dulu. Tapi jangan langsung untuk pengalaman langsung gitu. Jadi harus konsep abstraknya dulu kita berikan ke siswa gitu.
nanti siswa kan bakal mikir dan mereka tuh bakal tahu apa yang harus mereka pelajari gitu. Nah, untuk studi kasus kedua itu, guru kelas 3 MI menggunakan poster berukuran besar tentang siklus air. Setelah mengamati poster selama 10 menit, siswa diminta merancang alat penampung air hujan dari botol bekas. Namun sebagian besar siswa hanya meniru bentuk botol yang ada pada poster tanpa memahami konsep penguapan dan pengembunan. Menurut saya, terdapat beberapa keterbatasan mendasar dari media poster untuk mengajarkan konsep sistem dinamis seperti siklus air. Pertama, poster sulit menjelaskan hubungan sebab dan akibat. Poster hanya menampilkan gambar yang diam, sehingga siswa itu dapat melihat tahapan siklus air, tetapi belum tentu memahami bahwa panas matahari itu menyebabkan penguapan yang kemudian membentuk awan dan menghasilkan hujan. Kedua, poster itu tidak mampu menunjukkan pengaruh variabel terhadap proses yang terjadi. Misalnya, si siswa ini tidak dapat melihat bahwa suhu atau sinar matahari dapat mempercepat proses penguapan. Padahal, pemahaman mengenai variabel itu sangat penting dalam pembelajaran STEM. Ketiga, poster tidak dapat menggambarkan perubahan kondisi dari waktu ke waktu. Siklus air merupakan proses berlangsung terus-menerus, sedangkan poster hanya menunjukkan satu kondisi yang tetap. Akibatnya, siswa itu hanya menghafal gambar tanpa memahami perubahan yang terjadi dalam poster tersebut. Nah, selain itu, menurut saya terdapat beberapa kesalahan desain instruksional yang dilakukan guru. Kesalahan pertama adalah menganggap bahwa melihat gambar secara otomatis itu membuat siswa memahami konsep. Padahal, siswa kelas 3 itu masih pada tahap operasional konkret. Mereka harus diberikan hal-hal yang abstrak dulu, baru mereka bisa memahami. Kesalahan kedua adalah terlalu fokus pada tampilan visual. Poster yang menarik itu memang dapat meningkatkan perhatian siswa, tetapi perhatian belum tentu menghasilkan pemahaman. Akibatnya, siswa lebih fokus meniru bentuk botol daripada memahami konsep siklus air. Kesalahan ketiga yakni adalah tidak adanya jembatan antara konsep sains dan kegiatan engineering atau rekayasa itu sendiri. Kesalahan terakhir adalah kurangnya aktivitas eksperimen. Seharusnya sebelum membuat alat, siswa itu diajak melakukan percobaan sederhana mengenai proses penguapan dan pengembunan. Dengan demikian, mereka itu dapat memahami konsep terlebih dahulu setelah menerapkannya dalam kegiatan rekayasa atau engineering itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.